Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 11. Pada hari ini kita pertemuan yang kedua dari bab ketiga dengan topik pembelajaran kita mencermati sistem peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita memahami makna lembaga peradilan. Yang kedua, mengetahui dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan nanti klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu hukum, dan kita sudah bedah pembagian hukum itu. Dan intinya hukum itu adalah menjaga, melindungi manusia agar hak-haknya tidak diserobot oleh pihak lain, atau agar hak dan kewajiban itu berjalan dengan baik. Jadi kalau seorang manusia tidak memperoleh haknya, atau apa yang semestinya dia peroleh bahkan diserobot atau direbut orang lain, sama siapa dia mengadu? Kepada siapa dituntut? Bagaimana caranya agar kembali yang menjadi haknya? Inilah tugas daripada negara. Dan negara itu membuat sebuah badan atau lembaga, itulah yang disebut dengan lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan ini merupakan wadah dia bagi setiap rakyat yang mencari keadilan, sehingga seseorang warga negara, sekelompok warga negara dapat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Jadi lembaga peradilan ini banyak nanti komponen, banyak unsur atau stakeholder, pemangku kepentingan di dalam. Tapi yang pertama, warga negara. Ada undang-undangnya lengkap. Ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim, ada lembaga pemasyarakatan yang mengeksekusi. Semua ini satu kesatuan. Hal ini nanti di kelas 3 kita bedah semua apa-apa yang menjadi fungsi-fungsi dan wewenang polisi, jaksa, hakim, lembaga peradilan, dan KPK, siapa saja, serta pengacara. Itulah lembaga peradilan. Jadi dia intinya badan atau wadah untuk mencari, menemukan keadilan. Di sanalah di pengadilan. Dasar hukum lembaga peradilan ini pertama Pancasila. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya nanti tercipta rasa adil di antara sesama warga negara. Dasar hukum yang kedua pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Di sanalah dibuat di undang-undang itu pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan itu dilaksanakan oleh sebuah badan, Mahkamah Agung, yang di dalamnya ada peradilan negeri, peradilan tinggi, dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan wewenang lembaga-lembaga peradilan itu dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Itu isi pasal 24.
Turunannya dibuatlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Disempurnakan ini karena sudah dianggap tidak mencakup lagi kepentingan, maka perlu dirubah. Maka muncullah undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Klasifikasi lembaga peradilan itu di Indonesia. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ini dituliskan, dijabarkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung itu, pertama peradilan umum. Peradilan umum. Jadi yang diadili di peradilan umum adalah orang sipil. Seperti saya, orang tuamu, kita warga negara, tapi yang sipil, ya bukan tentara. Kasus yang diadili di sini boleh pidana, boleh perdata. Dan ini ada di pengadilan negeri yang berada di kabupaten kota, di atasnya pengadilan tinggi yang berada di provinsi. Yang kedua adalah peradilan agama. Peradilan agama ini hanya untuk yang beragama Islam saja. Apa-apa yang diadili di sana, masalah perceraian, masalah warisan, masalah hak asuh anak, itulah yang diadili di sana. Tapi hanya yang beragama Islam. Yang beragama lain di pengadilan umum, dia di peradilan umum dan dia sifatnya nanti perdata. Ini juga peradilan agama ini ada di kabupaten kota peradilan agama, ada di provinsi peradilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer ini yang diadili di sana adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia Militer. Itu yang diadili di sana. Jadi dia ada peradilan militer di kabupaten kota, kalau di atasnya peradilan tinggi. Ada lagi peradilan militer utama. Ini adalah untuk hal-hal khusus dia. Ada peradilan pertempuran. Jadi berperang pun sebenarnya bukan asal-asalan. Kalau ada salah nanti dalam perang, itu diadili dalam peradilan pertempuran. Dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Yang diadili di sana keputusan pejabat, keputusan negara, SK-SK, itu yang diadili di sana. Jadi kalau kita keberatan dengan SK Bupati, kita keberatan dengan SK Gubernur, SK Menteri, SK Pejabat, boleh kita tuntut. Tapi di mana lembaga peradilannya mencari menemukan keadilan, itu di peradilan tata usaha negara. Banyak SK pejabat bisa dibatalkan kalau dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Itulah peradilan tata usaha negara. Yang kedua, lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi yang di bawah peradilan MA ada tingkatannya, kalau di Mahkamah Konstitusi tidak ada tingkatan. Sidang diputus selesai, tak bisa banding lagi. Itu dianggap sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apa saja yang diadili di Mahkamah Konstitusi? Pertama, sengketa pemilu. Nanti kita pilkada, kalau ada calon tidak puas, silakan digugat. Tapi di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau ada undang-undang. Contoh, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja itu, keberatan rakyat, silakan nanti boleh digugat itu. Undang-undang itu boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi sengketa antar lembaga negara. Bisa lembaga kepresidenan, tak cocok dengan DPR, tak cocok dengan BPK. Kalau ada sengketanya yang memutus Mahkamah Konstitusi. Dan masalah pembubaran partai politik, hanya MK yang bisa membubarkan. Anak-anak saya, sampai di sini pertemuan kita yang kedua ini.
Materinya saya share di PowerPoint lewat WA. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.